Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Indriani. Saya dari kelas E4 Manajemen. NPM saya 101202559. Di sini saya akan mempresentasikan dari rangkuman komunikasi bisnis. Pengertian surat dan surat bisnis. Korespondensi berasal dari kata koresponden atau berasal dari kata bahasa Inggris, atau korrespondenties berasal dari kata Belanda yang berarti hubungan yang terjadi antar pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Kegiatan surat menyurat disebut korespondensi. Orang yang mengerjakan kegiatan surat menyurat disebut koresponden. Fungsi surat bisnis. Yang pertama, surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan kepada pihak lain. Yang kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan buah pikir atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, alat bukti tertulis atau dokumen tulis. Misalnya, surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan faktur melalui surat-surat bisnis yang dapat dipakai alat bukti historis. Seseorang dapat melakukan pengecekan berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa yang lalu hingga dapat dipakai sebagai nahan untuk memprediksi kegiatan bisnis ke depan. 4. Alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan pada saat dibutuhkan. Surat-surat tersebut dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Yang kelima, buku sejarah atau historis, misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat kepanitiaan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam, pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah. Surat-surat bisnis berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Yang ketujuh, media promosi bagi pengirim surat. Dalam perkembangan surat bisnis juga dapat digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan, termasuk produk-produk yang dihasilkan kepada pihak lain, perseorangan maupun lembaga organisasi. Pengelompokan surat. Secara umum, surat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu surat menurut wujudnya, pemakaiannya, banyaknya saran yang dituju, isi dan maksudnya, sifatnya, dan menurut urgensi penyelesaian. Pengelompokan lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, surat bersampul. Yang kedua, kartu pos. Yang ketiga, warkat pos. Yang keempat, telegram atau telex. Yang kelima, memorandum atau memo dan nota. Yang keenam, surat tanda bukti. Laporan dan proposal bisnis. Menurut Himstruth et al. 1983, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Format laporan. Yang pertama, apa yang ingin dilaporkan. Yang kedua, urutan laporan bersifat langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, mengikuti urut-urut logis atau topik. Ketika kita hendak mengambil salah satu bahan pertimbangan yang 3 butir tadi, kita akan menghadapi 3 permasalahan, yakni berikut ini. Informasi apa yang harus dituliskan dan tidak dituliskan. Haruskah semua materi yang diperoleh dimasukkan ke dalam laporan atau mengeliminasi beberapa data? Yang selanjutnya, mendekatkan psikologis, apakah yang terbaik untuk pembaca tertentu dari laporan kita. Haruskah kita menggunakan urutan laporan langsung yang mengarah pada gagasan utama, rangkuman temuan-temuan penting, kesimpulan, dan rekomendasi, ataukah menggunakan urutan tidak langsung yang berurutan dari fakta yang secara bertahap masuk ke dalam gagasan utama. Tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis
memiliki 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Pengertian rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya, sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan, laba, atau profit. Pada dasarnya, istilah rapat tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Rapat yang mereka selenggarakan pada umumnya melibatkan 2 orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Oleh karena itu, rapat bisnis didefinisikan sebagai untuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal berkaitan dengan kegiatan bisnis. Purwanto 2011 320. Dan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Tentu saja rapat bisnis bertujuan dan berorientasi pada bisnis, sedangkan rapat non-bisnis berorientasi bukan pada bisnis. Misalnya untuk tujuan sosial masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Jenis-jenis rapat bisnis menurut Strabel dalam bukunya The Main Girl's Guide to Effective Meetings. Dalam Purwanto, rapat bisnis dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Rapat informasional. Dapat informasional diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat. Informasi yang disampaikan harus jelas, ringkas, menarik, dan tidak bertele-tele. Dalam menyampaikan informasi dapat berupa informasi umum yang bersifat rutin, informasi yang bersifat strategik. Rapat motivasional. Rapat motivasional diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk memotivasi peserta rapat. Rapat partisipasi. Rapat partisipatif diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat. Diperlukan kemampuan mendengarkan dengan baik agar dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan peserta rapat yang lain. Pengertian laporan bisnis. Menurut Harta Amurpi dan Herbert W.H., laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Golongan rapat bisnis: yang pertama menurut fungsinya, yang kedua menurut subjeknya, yang ketiga formalitasnya, yang keempat menurut keasliannya, yang kelima menurut frekuensinya, yang keenam menurut jenisnya, yang ketujuh menurut kegiatan proyek, yang kedelapan menurut pelaksanaan pertemuan. Pengertian rapat. Pengertian rapat adalah sejumlah orang yang bertemu untuk melaksanakan bisnis. Rapat menurut Keynes Davids 1988 adalah: 1. Untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif. Yang kedua, saran untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik. Yang ketiga, memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Kasih dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis sedangkannya adalah sebagai berikut. Otomatisasi kantor. 2. Berbagi informasi dengan karyawan. 3. Bertukar informasi.
4. Tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyulupai. Yang kelima, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Yang kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Yang kesepuluh, membangun dan memelihara hubungan antar produsen dan konsumen. Yang kesebelas, pemasaran. Yang ke-12 mengelola investasi. Yang ke-13 manajemen data. Yang ke-14 sistem informasi manajemen. Yang ke-15 keuntungan kompetitif. Yang ke-16 perbaikan proses. Yang ke-17 menghemat waktu. Media komunikasi bisnis. Yang pertama, media komunikasi audio adalah media komunikasi yang dapat didengar dan dapat dipahami dengan pendengar, contohnya radio, telepon, tape recorder, podcast, dan lain-lain. Yang kedua, media komunikasi visual adalah media komunikasi yang dapat ditangkap melalui penglihatan, contohnya surat transparasi, chart, koran. Yang ketiga, media komunikasi audiovisual adalah media komunikasi yang dapat dipahami melalui pendengaran dan penglihatan, contohnya televisi, DVD, VCD, YouTube, dan lain-lain. Lihat dari cara melaksanakan komunikasi dibagi menjadi 1. Komunikasi lisan, 2. Komunikasi tertulis, 3. Komunikasi visual. Ada beberapa media promosi bisnis yang sering digunakan oleh perusahaan kecil, besar antara lain. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, sosial media. Yang ketiga, komunikasi dari mulut ke mulut. Sekian presentasi dari saya, Evendriani, dari kelas E4 Manajemen. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi tersebut. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.